Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J. Aditya Wahyu Pratama, NIM T 2018-1126. Oke, di sini saya akan mempraktekkan micro teaching pembelajaran PAI dan PB SMA kelas 11 bab 6 yang bersubtema membangun bangsa melalui perilaku taat serta kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita mulai hari ini agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Nah, materi yang akan kita sampaikan yang pertama yakni pengertian taat aturan. Apakah ada yang tahu apa itu taat aturan? Taat aturan memiliki arti atau inti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan tidak setia. Nah, sedangkan pengertian taat pada aturan sendiri lebih jelasnya adalah sikap tunduk kepada tindakan dan perbuatan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi serta pemerintahan kenegaraan. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi kedudukannya yakni aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nas Al-Qur'an, dan di bawah Al-Qur'an sendiri yaitu Al-Hadis. Nah, di bawahnya lagi sudah tidak ada peraturan atau peraturan-peraturan yang lebih kuat daripada itu. Akan tetapi kita sebagai warga negara Indonesia haruslah menaati peraturan-peraturan yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, yakni pentingnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan rahmatnya apabila manusia taat kepadanya dan patuh dengan perintah-perintah Allah. Yang kedua, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yakni merupakan tetap berpendirian teguh yang tetap menjaga kalimat syahadat di dalam benak dan diri kita. Karena apa? Taat kepada Allah tidak ada tandingannya dengan taat-taat yang lainnya. Saya akan contohkan kalimat syahadat. Saya akan bacakan kalimat syahadat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, yang selanjutnya yakni dalil yang memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda di Quran surah Ali Imran ayat 132 tentang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullah wa atiiur rasul la'allakum turhamun, yang artinya taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberikan rahmat. Nah, selain dalil tentang taat kepada Allah dan Rasulnya, ada juga Allah telah bersabda di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 59, kita diperintahkan taat kepada ulil amri. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allah wa rasuluhu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, ke pemerintahan, pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian itu lebih sempurna bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, pada surah An-Nisa ayat 59 tadi kita mendapatkan 3 bentuk ketaatan, yakni yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Yang jadi pertanyaan yaitu apakah itu ulil amri? Ada yang tahu? Nah, ulil amri adalah seorang yang mengurus kepentingan umat. Adapun juga banyak ulama ataupun para ulama berpendapat tentang ulil amri. Salah satunya yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari yang berpendapat ulil amri yakni mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih. Itulah yang dimaksud ulil amri. Sedangkan Al-Mawardi berpendapat bahwa ada 4 pendapat yang mengartikan ulil amri. Yang pertama umara, para pemimpin yang konotasinya adalah memimpin masalah keduniaan. Yang kedua ulama fuqaha atau ahli fikih. Yang ketiga sahabat Rasulullah. Yang keempat 2 sahabat saja dari Rasulullah, yakni Abu Bakar dan Umar. Yang terakhir, ulama terakhir berpendapat yakni Ahmad Mustafa berpendapat bahwa ulil amri adalah orang yang ahli hikmah dan memimpin seluruh pasukan perang. Nah, di sini taat kepada ulil amri ada ketentuannya. Yang pertama, ketaatan kepada ulil amri sifatnya itu tidak mutlak, karena ulil amri itu tidak sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jika ulil amri tersebut membuat peraturan yang bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita wajib untuk menentangnya. Apabila ulil amri tersebut membuat peraturan yang berada di jalan Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah-sunnahnya, maka kita wajib untuk mengikutinya. Nah, materi yang kedua yakni berkompetensi dalam kebaikan. Apakah ada yang tahu kompetensi dalam kebaikan? Nah, Allah pun sudah menjelaskan juga berkompetensi dalam kebaikan di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin la liyabluwakum ma atakum fastabiqul khairat ilallahu marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Yang artinya, dan kami berikan aturan jalan terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya suatu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, dalam penggalan surat tadi ada 1 poin, yakni tolong menolong dalam kebaikan. Allah memerintahkan kita selain berkompetisi dalam kehidupan, juga memerintahkan umat Islam atau umat manusia, maksudnya umat manusia, untuk tolong menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga bersabda di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan.
Sudah jelas dari ayat tadi bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berbuat baik dan tolong menolong dalam kebaikan. Jangan malah sebaliknya. Karena hal-hal yang batil atau hal-hal yang jelek itu pasti sudah tidak dibenarkan oleh aturan maupun pemerintah dan peraturan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, materi yang terakhir yakni tentang etos kerja. Apakah ada yang tahu apa itu etos kerja? Nah, etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang yang memiliki kualitas etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah, begitupun juga sebaliknya. Akan tetapi yang sebenarnya etos kerja di sini bagaimana seseorang memaksimalkan semangat produktivitasnya dengan sungguh-sungguh agar mencapai tujuannya. Di sini Allah pun berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 mengenai etos kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minuna wastaghduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan artinya katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat tersebut berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Dengan demikian akan terlihatlah kebaikan dan kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatan mereka. Bahkan di dunia ini sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran-gambaran yang orang yang berbuat jahat seperti pencurian, menipu, pemerkosaan, koruptor, dan sebagainya. Nah, lebih baiknya seharusnya yang dilakukan atas penjelasan ayat tersebut, kita harus bekerja dengan baik meskipun hasilnya toh tidak semaksimal yang kita inginkan. Yang penting kita bersyukur apa yang telah kita dapat. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita harus menaati pemimpin agar roda pemerintahan berjalan dengan baik serta rakyat juga makmur dan tiada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dalam sebuah negara. Yang kedua, pada kandungan surah An-Nisa ayat 59 diperintahkannya menaati Allah, Rasul, dan pemimpin. Apabila terjadi perselisihan, maka diperintahkannya kita kembali dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, hidup ini sangatlah dinamis, perlu kompetisi dan kolaborasi agar dapat meraih sesuatu yang dapat kita inginkan. Nah, untuk tugas minggu depan, silahkan murid-murid dicatat, siapkan di buku tulis, silahkan dicatat soal yang pertama, yakni bagaimana jika seseorang pemimpin tidak melakukan atau memberikan contoh atas peraturan yang telah ia buat. Yang kedua, mengapa seorang manusia dianjurkan untuk menasihati antar sesama. Yang terakhir, bagaimana kalau dalam kehidupan ini tiada aturan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bapak mohon maaf.
Bila mana ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetaplah semangat dalam belajar, tetaplah berbuat baik. Intinya tetaplah semangat dan tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.